Ya kayak sholat tadi, Iya. kulitnya adalah gerakan, Iya. tapi isinya adalah perilaku. Nah, Isa mampu membawa seseorang dari gerakan menuju kepada perilaku gitu loh, Mas. Kenapa ya kajian-kajian seperti ini tidak familiar ya? Kenapa justru yang kulit yang difamiliarkan dan mendarah daging, dan itu kemudian Ya. ditanam sejak anak-anak kita kecil gitu? Karena yang laku sekarang tuh dongeng, Mas. Dongeng yang digaungkan. Jadi kalau kita bicara kan perlu nalar kritis. Saya tuh pengalaman di pengajian, kalau orang udah diajak mikir nggak mau ngaji, Mas, pengennya dengar dongeng aja gitu. Oh gitu ya, Kak? Ya, balik lagi ke situ gitu. Makanya yang namanya ceramah itu kan satu arah, dongeng gitu. Tidak mengajak untuk berdialog. Padahal taklim itu kan bertukar pengalaman harusnya, Mas. Balik lagi pertanyaan Mas Hendra itu kenapa? Balik lagi ke sejarah pendidikan. Sejarah pendidik. Ujungnya ke situ gitu. Oke. Ujungnya karena nyaman didongengin gitu. Iya. Sekarang kalau yang didongengin surga apa, oh banyak yang mau dengar gitu. Dijual dengan konteks yang namanya mimpi gitu, Mas. Iya. Padahal kan satu-satunya cara untuk menggapai mimpi ya bangun, Mas. Makanya ngaji roshada untuk membangunkan sebenarnya. Gitu, Mas. Ustadz, di rumahku pakai sorban tidak seluas ini pengetahuan. Aduh. Oke, Kang Abu, saya kan banyak berjumpa beberapa guru-guru spiritual dan kemudian gus-gus gitu ya. Itu kan sering, Kang, muncul statement dari beliau, aku mendapatkan bisikan dari diri sejati, rasa sejati gitu, yang kemudian itu tuh menurutku bisikannya agak pragmatis banget sih. Misalnya kayak kamu harus ini ikut aku pergi ke luar negeri ini gitu. Dan ini ditunjuk ini orang yang siap backup pendanaan dia gitu. Macam-macam, case-nya macam-macam gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita bisa membedakan mana itu kehendaknya sama kehendak ego, suaranya sama suara ego, suara nurani sama suara ego, itu bagaimana kita bisa memfilternya, Kang Abu? Oke, gini, Mas. Kalau kita bicara bisikan itu kan subjektif ya, Mas Hendra. Itu dialami gitu kan. Karena ya balik lagi bahwa ketika pembicaraan itu didapatkan hasil diskusi saya dengan batin misalkan. Yang paling terpenting sekarang adalah pembicaraan ini outputnya menjadi sebuah kebermanfaatan atau enggak gitu loh, Mas. Jadi kalau sekarang misalnya Mas Hendra, saya dapat wangsit nih, Mas Hendra harus ngebiayain saya gitu misalnya. Gitu ya.